Lir ilir tandur rewang sumilir tak ijo royo royo kasambut temanten anyar. Di tengah laut ada kapal selam, kapal berlayar di bulan Juni. Izinkan saya mengucapkan salam sebelum memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan, nama saya Anggit Saputra. Kali ini saya akan menceritakan dongeng berjudul Pawor dan Garuda Jatayu. Pawor adalah seorang anak kecil yang gemar berjalan-jalan pada pagi hari. Selepas subuh, dia selalu berjalan ke bukit di dekat rumahnya untuk menghirup udara segar, memetik sayuran dan buah-buahan. Dan dari atas bukit itu, dia sangat bahagia setiap kali melihat sinar matahari yang keluar seperti warna kuning telur. Meskipun Pawor tinggal di desa, orang-orang desa itu sangat malas bangun pagi, lebih senang bangun pada siang hari. Sehingga desa itu dinamakan Desa Malas Bangun. Suatu pagi saat Pawor sedang berjalan, dia menemukan suara berisik dari dalam semak belukar di antara daun-daun pandan. Pawor melihat sebongkah benda mirip telur yang ukurannya lebih besar dari telur ayam. "Apa ini?" ucap Pawor. Lantas Pawor memasukkan telur itu ke dalam linjing yang biasa dia bawa untuk membawa sayuran dan buah-buahan. Sepanjang perjalanan, linjing yang digendong Pawor bergerak-gerak. Pawor semakin bergegas agar lebih cepat sampai ke rumahnya. Di depan rumahnya, Pawor meletakkan linjing, melihat kembali benda yang baru saja ditemukannya. Benda mirip telur itu tampak retak dan akhirnya menetaslah seekor hewan dari dalam telur itu. Benda mirip telur itu ternyata benar, benda itu adalah telur. Tetapi Pawor tidak tahu itu telur apa dan apa yang baru saja menetas itu. "Tolong mandikan aku dengan air sumur agar tubuhku membesar," ucap hewan yang baru saja menetas itu. "Apa? Kamu bisa bicara?" "Iya, aku bisa bicara. Bahkan aku tahu nama kamu adalah Pawor. Cepat mandikan aku dengan air sumur." Lantas Pawor mengambil air sumur dan memandikan hewan itu dengan rasa penasaran. Dan ternyata benar, hewan itu menjadi membesar yang membuat Pawor semakin terkejut. "Hewan apa kamu?" "Namaku Garuda Jatayu. Kau yang menemukanku. Aku akan menjadi sahabatmu, Pawor. Suatu hari aku akan membawamu terbang ke bukit supaya kamu tidak lagi letih menaiki bukit itu. Ini sebagai hadiah karena kamu selalu bangun pagi." Dan seperti biasanya, Pawor bangun dan bersiap untuk menaiki bukit. Di depan rumahnya, Jatayu sedang mengepakkan sayapnya. Sudah beberapa bulan ini, Pawor pergi ke bukit terbang bersama Garuda Jatayu. Sesampainya di bukit, Pawor mendengar bahwa anak-anak desa diculik oleh para raksasa yang berasal dari hutan. "Jatayu, sepertinya kita harus menolong mereka." "Ya Pawor, kasihan anak-anak itu." "Tapi bagaimana caranya kita menolong anak-anak itu?" "Kita harus masuk ke dalam sarang mereka dan melihat kapan mereka lemah." Keesokan harinya, Pawor dan Jatayu terbang ke hutan ke sarang para raksasa itu. Ternyata raksasa itu bukan hanya satu, tetapi lebih banyak raksasa yang di sana. Pawor tampak kebingungan bagaimana cara menolong anak-anak itu. "Bagaimana Jatayu?"
Sepertinya kita harus melihat dari pohon yang tinggi untuk melihat kapan raksasa itu lemah. Bawor dan Jatayu pun pulang ke desa. Sesampai di desa, Bawor hanya menemui orang-orang yang menangis karena anak-anaknya diculik oleh raksasa. diculik oleh raksasa. Wahai orang-orang desa, jika anak kalian tidak terselamatkan, maka kalian yang akan diculik oleh raksasa itu. Lama-lama kalian yang akan diculik oleh raksasa itu. Lama-lama desa ini akan habis diculik oleh para raksasa itu. Apakah kalian tidak mau bangun pagi dan menolong anak-anak kalian? Ucap Bawor. Baiklah, besok aku akan bangun pagi dan menolong anak-anak penerus desa ini. Tetapi bagaimana caranya kita melawan raksasa itu? Ucap salah satu orang dari desa. Raksasa itu sangat takut dengan biji salak, sehingga kita melempar biji salak ke arah mereka. Mereka akan takut dan menghilang. Ucap Jatayu. Saat anak-anak itu terselamatkan, para raksasa itu pun terbangun dari tidurnya. Karena tidak terasa waktu begitu cepat berlari seperti angin. Orang-orang tidak menyadari bahwa matahari sudah muncul di langit timur. Jangan lupa, saudaraku, lempar biji salak yang kita bawa ke arah raksasa itu, teriak Bawor. Orang-orang desa pun melempar biji salak ke arah raksasa itu. Ternyata benar, raksasa itu menghilang seketika dari pandangan mereka. Orang-orang pun bisa pulang dengan selamat. Orang-orang bisa hidup dengan selamat karena tidak takut lagi dengan ancaman para raksasa itu. Anak-anak pun bisa bermain dengan riang karena sudah berkumpul dengan orang tuanya. Setiap sore, Jatayu selalu mengajak anak itu terbang mengunjungi langit yang agung. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Dongeng ini dibuat oleh guru saya yang bersumber dari Kompas.com. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.